Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah seri kedua dari panduan SPMI online, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mendemokan bagaimana melakukan sinkronisasi dokumen lokal yang ada di komputernya Bapak Ibu sekalian, kemudian melakukan sinkronisasi ke fasilitas Google Drive email program studi Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama Bapak Ibu diharapkan telah aktif di email materi pelatihan yang ada di Google Drive yang telah kami sharing materinya. Kemudian silakan dibuka email program studinya. Kemudian dibuka juga Google Drive-nya yang ada di browser. Silakan diklik saja di bagian menu di atas ini, Google Apps, kemudian klik fasilitas atau icon Google Drive. Kemudian silakan buka browser Google atau mesin pencari Google, kemudian ketikkan backup and synchron, atau bisa juga di-download softwarenya pada materi pelatihan yang telah diberikan. Kemudian masuk di folder software, kemudian di klik kanan ini install and backupnya, kemudian di-download. Ini khusus Windows, tetapi ketika menggunakan sistem operasi lain seperti Mac dan sebagainya, sebaiknya search saja di bagian mesin pencari Google backup and synchron. Kemudian ada backup and synchron dari Google ini, diklik, tampilannya maka akan seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian lakukan download, ya, klik tombol ini yang biru, download, kemudian setuju. Oke, kemudian kita run. Bisa saja langsung di save dulu, ya kan, atau langsung di install, ya. Kalau sudah yakin dan sebagainya bisa langsung di run. Oke, kemudian sembari menunggu itu di sini diperhatikan klik yes. Setelah kita melakukan klik tombol run, kemudian klik yes. Atau bisa juga tadi di save dulu, ya kan, setelah terdownload selesai kemudian baru dijalankan aplikasinya. Oke, ini akan memakan waktu berapa menit tergantung dari fasilitas internet yang ada di tempat Bapak Ibu. Oke, sembari itu kita mempersiapkan dulu dokumen yang lain sembari menunggu proses instalasinya. Silakan Bapak Ibu mendownload materi atau manajemen folder. Ini ada di panduan pertama, yaitu manajemen file SPMI. Silakan di-download, ya kan, klik kanan, download. Kemudian ini dia akan menzip file folder ini karena yang kita download adalah folder. Tunggu beberapa saat. Kemudian setelah muncul notifikasi seperti ini, tekan tombol leave. Oke, maka itu dia akan mendownload. Oke, silakan save. Oke, maka dia akan masuk di folder downloadnya. Nah, ini saya sudah download manajemen filenya. Silakan Bapak Ibu cut yang ada di folder downloadnya. Karena di sini saya menggunakan akun virtual, jadi tidak ada drive D dan E, hanya drive C. Tapi pasti di komputer Bapak Ibu ada file atau drive D dan drive E. Silakan disimpan saja di mana Bapak Ibu akan menyimpan dokumen program studinya. Ini saya mencontohkan, saya simpan di dokumen karena saya tidak punya drive D dan E. Maka saya membuat folder, yaitu contoh di sini data prodi teknik pertambangan. Oke, jadi di sini contohnya adalah semua dokumen program studi
ya kan. Sini yang dicontohkan adalah prodi pertambangan, disimpan di sini. Saya paste, kemudian saya ekstrak. Oke, saya ekstrak. Oke, sudah muncul. Ini foldernya. Oke, saya pindahkan saja ini. Saya cut. Saya kembalikan ke parents ini di atas. Kemudian saya rubah namanya jadi TS 2019-2020 PS Teknik Pertambangan. Oke, nah ini saya hapus saja dulu. Oke, jadi ini file masternya untuk manajemen file LKPS-nya. Jadi nanti untuk TS yang baru tinggal file zip ini diekstrak saja. Yang defaultnya sudah ada folder-folder seperti di dalam ini. Oke, mohon juga file foldernya diberi nama TS sesuai dengan TS yang mau disimpan LKPS-nya atau laporan kinerja program studinya. Di sini saya beri nama TS 2019-2020 PS Teknik Pertambangan. Kenapa ini lengkap seperti ini? Supaya nanti ketika kita melakukan sinkronisasi atau kita sharing dengan LPM atau universitas, maka di level universitas itu tidak sama foldernya. Jadi spesifik prodi apa ini dan TS-nya tahun berapa seperti itu. Jadi mohon penamaan penamaan foldernya itu adalah TS-nya, kemudian diikuti dengan nama program studinya. Oke, kita lihat ini hasil instalasinya sudah selesai. Kita klik close. Oke. Kemudian setelah kita klik close, mungkin dicek atau diperhatikan di sistem tray-nya ini ada muncul satu icon awan, ya kan? Yang tulisannya itu adalah backup and synchron from Google. Oke, kita close dulu ini atau minimize. Oke. Nah, setelah kita melakukan proses instalasi tadi, secara otomatis biasanya langsung muncul menu settingannya, yaitu melakukan backup and synchron menggunakan fasilitas backup and synchronnya Google. Nah, kita settingannya seperti ini. Kalaupun seandainya tidak muncul seperti ini, bisa cari di sistem try, kemudian klik ikonnya, maka itu sudah akan muncul menu untuk seperti ini, akan tampil seperti ini juga. Oke, di sini settingan awalnya kita klik saja get start. Oke, kemudian masukkan emailnya. Sebaiknya ini email program studi yang digunakan. Jadi yang saya contohkan adalah teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Oke, di sini saya contohkan adalah email S1 teknik pertambangan. Setelah memasukkan email, di sini diminta memasukkan password atau menginput password. Oke, kemudian next. Oke, di sini hanya ada 3 tahap ya. Step pertamanya itu adalah menginput password, kemudian step keduanya itu adalah melakukan penginputan. Yang step pertama itu adalah penginputan email, kemudian step kedua itu adalah penginputan password, kemudian yang penginputan ketiga itu adalah konfigurasi pada dokumen atau drive lokalnya. Kemudian ini diklik saja get it. Oke, secara default maka ada 3 dokumen atau 3 folder yang di-share, yaitu folder desktop, folder dokumen, dan folder picture. Untuk settingan kali ini sebaiknya kita uncentang saja karena kita tidak perlu melakukan sinkronisasi terhadap 3 folder ini. Kita uncentang. Oke, kemudian ini adalah konfigurasi untuk foto.
ketika kita akan melakukan sinkronisasi nanti kualitas dari fotonya atau apakah dia original atau hide. Kita klik saja yang original, kemudian kita next, kemudian klik got it. Oke, ini kita sudah masuk di tahap ketiga. Tahap ketiga ini kita akan memilih folder atau drive lokal dari komputer kita yang kita melakukan sinkronisasi dengan fasilitas Google Drive. Oke, sebaiknya ini dirubah. Oke, karena tadi saya sudah menyimpan folder prodi pertambangan itu di folder dokumen, yaitu folder data prodi pertambangan. Tetapi sebaiknya Bapak Ibu Ketua Program Studi menyimpannya data dokumen program studinya itu di drive D. Nanti tinggal dicari saja di drive D, kemudian nama program studinya atau nama folder yang menyimpan seluruh data program studi. Kemudian diklik saja, kemudian pilih select. Oke, sekarang ada notifikasi apakah benar folder tersebut yang akan kita melakukan sinkronisasi. Klik continue. Kemudian pastikan di sini sudah berubah URL-nya atau alamat foldernya sesuai dengan folder yang kita inginkan untuk dilakukan backup and synchron. Ketika kita tidak yakin, maka kita bisa rubah lagi dengan mengklik tombol change. Oke, Bapak Ibu, di folder D atau folder E-nya. Kemudian klik start. Oke, sekarang dia akan melakukan sinkronisasi. Oke, ini sudah aktif atau jalan ini. Di sini ada ikonnya tanda panah biru. Kemudian kita lihat di sistem tray-nya dia sementara bekerja. Kita klik got it saja. Kita klik continue dulu. Kemudian baru got it. Oke. Kemudian kita coba buka di browsernya. Oke, silakan dibuka emailnya, email program studi Bapak Ibu. Kemudian dibuka di menunya Google Apps, kemudian pilih menu Drive. Oke, mari menunggu. Oke, di sini kan tadi kita tidak pernah membuat atau menyimpan folder di fasilitas Google Drive menggunakan browser ya. Ini otomatis ada. Kenapa? Karena ini di backup dan disinkron dari folder yang sudah kita buat di sini, ya kan? Karena ada dua folder yang kita sudah buat. Di sini satu folder dan satu file zip, maka otomatis akan dilakukan backup and sinkron ke Google Cloud-nya, yaitu di Google Drive. Kalau Bapak Ibu di sini membuat satu folder lagi, umpamanya di sini tadi kita ekstrak saja satu file ini tadi yang kita telah download, cuma kita ekstrak. Oke, ini file hasil ekstraknya. Kemudian umpamanya ini kita pindahkan dia ke awal supaya gampang. Umpamanya sini kita rename dia menjadi TS 2020.2021 PS Teknik Pertambangan. Oke, dengan kita membuat folder di lokal, di komputer lokalnya kita, maka akan secara otomatis ketika ini fasilitas sinkronnya masih berjalan, otomatis dia akan melakukan sinkronisasinya. Jadi ini sudah jadi backup and sinkronnya, ya kan, dari dokumen lokal tadi, kemudian dia langsung melakukan backup dan sinkron langsung ke fasilitas Google Drive-nya. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal
menyimpan semua dokumen program studi secara lokal, kemudian mengaktifkan aplikasi backup sinkronnya, dan secara otomatis akan dilakukan sinkronisasi dan backup ke Google Drive-nya. Oke, di sini ketika kita ingin melakukan disconnect atau berhenti sejenak di folder yang telah dilakukan sinkronisasi, ketika kita ingin melakukan pengeditan, kemudian penghapusan dan sebagainya, kemudian kita tidak mau tersimpan atau tersinkron secara otomatis, bisa kita hentikan dulu dengan cara mengklik tombol Google Backup and Synchronnya, kemudian klik menu Quit Backup and Synchron. Oke, kita tunggu. Maka di sini icon backup and synchronnya akan hilang atau berhenti. Maka ketika kita akan menambahkan folder di sini, maka tidak akan secara otomatis dilakukan backup and synchron. Semua dokumen ini akan terbackup dan tersinkron lagi ketika kita menjalankan atau memanggilnya dengan cara ketikkan saja di sini sinkron. Ya kan, nah, ini nama aplikasinya. Ini juga digunakan ketika Bapak Ibu pertama kali umpamanya menjalankan komputer, itu tidak secara otomatis semua foldernya dilakukan backup and synchron, tetapi kita harus menjalankan dulu aplikasinya dengan cara mengetik di tombol aplikasi atau mencari di pencarian dengan mengetikkan keywordnya sinkron. Ini nama aplikasinya backup and synchron, kemudian diklik saja. Maka akan muncul di sistem tray-nya ini notifikasi dari aplikasinya sedang aktif atau tidak, ya kan. Selama tidak ada icon backup and synchron di sini, maka aplikasi itu sementara tidak aktif. Jadi dokumennya itu belum dilakukan sinkronisasi dan backup. Tetapi ketika kita sudah running menjalankan, maka akan muncul seperti ini. Maka dia akan melakukan backup and sinkronisasi untuk file terakhir, entah yang ada di lokal, entah ada yang di cloud. Jadi semua akan disinkronisasikan sesuai dari versi dokumennya. Oke, Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sudah menginstal aplikasi backup and synchronnya. Karena semua data yang di folder backup and synchron ini terhubung dengan fasilitas cloud, jadi mohon berhati-hati dalam melakukan penghapusan data, karena data-data yang Bapak Ibu hapus di folder ini yang telah dilakukan sinkronisasi, maka secara otomatis ketika aplikasinya aktif, dia juga akan melakukan penghapusan. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu umpamanya mau berganti laptop dan sebagainya, mohon dimatikan dulu, ya kan, fasilitas backup and synchronnya dengan cara mengklik tombol sistem tray ini di sistem tray, icon cloud-nya, kemudian cari di menu di kanan atas ini yang titik 3, kemudian cari menu preference, kemudian klik menu setting, kemudian kita disconnect. Oke, kita melakukan disconnect, baru kita sebaiknya menghapus. Kalau seandainya kita mau berpindah laptop dari laptop yang lama atau dari komputer yang lama, kemudian kita mau pindah ke laptop atau komputer baru, kemudian dokumen yang ada di folder di laptop lama atau komputer baru itu ingin dihapus sehingga data yang ada di cloud tidak terhapus, mohon dilakukan disconnect akun dulu, ya kan, artinya sinkronisasinya diputus dulu, ya kan, dengan tombol disconnect, ya kan. Maka setelah itu Bapak Ibu baru aman untuk menghapus data yang ada di folder yang telah dilakukan backup and synchron. Oke, demikianlah tutorial singkat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.